Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, semangat sekali ya anak-anak ibu hari ini. Apakah semuanya sudah sarapan pagi? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Kalau kita sudah sarapan pagi, berarti kita lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Karena sesuatu yang dimulai dengan doa, maka setelah kita kerjakan akan mendapatkan berkah oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu Ibu akan cek kehadiran Anda semua ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Andini, Bu. Oh, Andini. Kenapa Andini? Sakit. Oh, sakit. Berarti Andini saja ya. Ya. Baiklah, untuk menghemat waktu, Ibu akan checklist aja ya nama-nama yang hadir. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum itu, Ibu mau mengulang kembali pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Apakah masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Saya, Bu. Apa itu, Dina? Hak yaitu sesuatu yang dapat kita peroleh. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan. Bagus sekali. Hak yaitu segala sesuatu yang kita peroleh. Dapat kita simpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Apa saja contohnya? Contohnya banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk belajar, dan masih banyak lagi hak yang lainnya. Selanjutnya, kewajiban. Seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, bahwasanya kewajiban itu adalah yang wajib dan harus kita lakukan. Dengan kata lain, kewajiban itu adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya atas masalah tertentu. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah mengerti mengenai pembelajaran minggu lalu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebelum itu, Ibu akan membahas tentang apa aja tujuan mengenai pembelajaran hari ini. Yaitu tujuan pertama yaitu agar Ananda mampu menunjukkan rasa bersyukur dan atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan sebuah keadilan. Dan yang kedua yaitu agar Ananda mampu menunjukkan sikap bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tujuan ketiga yaitu agar Ananda dapat mendeskripsikan proses terbentuknya norma. Dan yang keempat, agar Ananda dapat mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Tujuan selanjutnya, agar Ananda dapat menyusun laporan hasil telaah norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir atau tujuan yang keenam adalah agar Ananda dapat menyajikan hasil telaah norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah 6 tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan
membahas mengenai konsep norma. Di sini siapa yang tahu apa itu norma? Saya, Bu. Apa itu? Norma adalah aturan, Bu. Bagus sekali. Ya, norma identik dengan sebuah peraturan. Norma di negara kita sangat penting sekali. Bayangkan di negara kita tidak ada norma. Apa yang akan terjadi? Ya, manusia ibarat hewan dengan manusia lainnya. Terjadi hukum rimba, segala sesuatu harus kita selesaikan dengan baik-baik. Karena apa? Di negara kita ada peraturan yang mengatur. Negara Indonesia adalah negara hukum. Restat bukan pada kekuasaan belaka, maksud segala sesuatu yang terjadi harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Berbicara tentang norma, hakikatnya norma adalah kaidah hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini norma mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari konsep norma tadi, apakah kalian sudah mengerti mengenai apa itu norma? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai fungsi norma. Fungsi norma ada 3 macam, yaitu yang pertama, yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kalau kita hidup tanpa aturan, misalnya saja di jalan raya, kita tahu jalan raya aturannya apa. Lampu merah tandanya berhenti, hijau menyala, pejalan kaki di trotoar. Seandainya lampu merah kalian jalan terus, apa yang terjadi? Kecelakaan. Dan selanjutnya yaitu mengenai menjaga fungsi dari norma, yaitu menjaga kerukunan antar masyarakat. Jika kita sudah mematuhi norma yang berlaku, otomatis apa yang akan terjadi? Yaitu kerukunan antar masyarakat akan terwujud. Selalu bertegur sapa kepada teman, kepada masyarakat. Ketika ada masalah diselesaikan secara baik-baik. Dengan begitu, otomatis kerukunan akan tercapai. Dan fungsi yang terakhir yaitu sistem pengendalian sosial. Dengan norma, kita mengendalikan diri. Misalnya, Aziz merasa tersakiti oleh Anton. Suatu waktu, tiba-tiba Aziz dipukul oleh Anton. Tidak selayaknya Aziz membalas pukulan Anton. Seharusnya kita harus mengerti prosedur. Lapor ke wali kelas, lapor ke guru BK. Biar masalah Aziz dengan Anton ini bisa diselesaikan baik-baik oleh wali kelas dan guru BK tersebut. Sampai di sini sudah mengerti kan Ananda apa-apa saja itu fungsi norma? Sudah, Bu. Oke, apakah ada pertanyaan? Enggak. Baiklah, kita akan masuk kepada macam-macam norma. Macam-macam norma ada 4. Pada hakikatnya norma dibedakan menjadi 4 menurut sumber dan sanksinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia yang dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari dalam sekelompok masyarakat. Norma kesopanan berwujud dalam aturan sopan santun, etika pergaulan, dan tradisi atau adat. Norma kesopanan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pada hakikatnya sama, tetapi terkadang juga ada yang berbeda. Norma kesopanan sumbernya dari mana?
yaitu tata kesopanan di masyarakat setempat. Sanksinya apa jika seseorang melanggar norma kesopanan? Sanksinya adalah dikucilkan atau diasingkan oleh masyarakat. Dan apa saja sih contoh dari norma kesopanan itu? Yaitu contohnya banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua dari kita, mengetuk pintu dan memberi salam apabila kita bertamu ke rumah orang. Dan apabila kita melanggar norma ini, maka kita akan mendapatkan cemoohan dan dipergunjingkan atau mungkin juga dapat dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dan selanjutnya itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan sangat erat kaitannya dengan norma kesopanan. Norma kesopanan sumbernya dari masyarakat. Kalau norma kesusilaan sumbernya dari diri sendiri. Yang mana norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dalam hati nurani setiap orang yang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi, apa sanksinya kalau jika kita melanggar norma kesusilaan? Sanksinya ini bersifat individual, seperti beban moral, beban mental, dan tidak percaya diri. Yang mana itu adalah tamparan berat bagi orang yang melanggar norma kesusilaan. Dan selanjutnya, norma agama. Norma agama merupakan suatu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mereka mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi, norma agama berisikan peraturan-peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup menuju ke jalan yang benar. Yang mana sebagian besar norma agama bersifat universal atau umum. Artinya bahwa norma berlaku bagi seluruh manusia di dunia terlepas dari agama yang dianutnya. Di negara kita adalah negara beragama, bukan berlandaskan agama. Kalau berlandaskan agama berarti negara kita itu condong kepada agama tertentu. Negara kita ini mengakui agama, diantaranya agama apa aja, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi pada hakikatnya kitab suci itu isinya sama, berupa untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Sanksinya apa, Bu, kalau kita melanggar norma agama? Sanksinya adalah karena sumber norma agama ini bersumber dari kitab suci tiap-tiap agama, maka sanksinya berasal dari Tuhan, tidak tampak sekarang. Norma yang keempat yaitu norma hukum. Di antara keempat norma ini, sanksi yang paling tegas adalah norma hukum. Kenapa? Karena norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang dan sanksinya yang tegas. Bisa berupa tahanan, kurungan, atau denda. Norma hukum merupakan norma yang bersumber dari pemerintah
atau negara yang berisikan perintah atau larangan yang bersifat memaksa dan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apakah Ananda semuanya sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan kembali ya hasil pembelajaran tadi. Dapat kita simpulkan bahwa norma adalah identik dengan sebuah peraturan. Dan fungsi norma terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, norma berfungsi untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat. Yang ketiga, norma berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial. Dan selanjutnya norma itu terbagi pula menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Ibu rasa sudah cukup ya hari ini. Oke, Bu. Untuk minggu depan kalian harus membuat tugas yaitu mengenai, tolong catat ya di bukunya Ya, Bu. yaitu mengenai kalian bedakan yaitu antara norma hukum dengan norma yang lain. Apa perbedaannya? Kalian tulis ya di kertas lebar dan dikumpul sebelum pembelajaran dimulai. Oke, Bu. Jika tidak membuat, Ibu akan absen nama kalian. Oke semuanya? Oke, Bu. Oke, Ibu rasa cukup. Ibu karena waktu kita sudah habis, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.